apa kabar? Janji. Gimana buka puasanya? 5 menit di sini. Di sini aja. Ntar Pak. Daripada di Uber. Iya. Boleh. Ya udah di sana. Jangan di situ. Jangan. Ya udah di bulan suci Ramadan gitu. Kita emang punya sedekah. Dan juga Tuhan itu memaknai bulan suci Ramadan sebagai momen untuk berbagi ke sesama. Pada bulan Ramadan 2023 ini, Kalisia dan Hito bertekad Indonesia, salah satunya adalah dengan rangkaian program #BeautyForNity bersama dengan bisnis mereka yaitu Scarlett. Sebagai founder dari Scarlett, Felicia percaya bahwa membantu sesama ini merupakan tanggung jawab sosial bersama. Ada berbagai kegiatan dalam program ini, diantaranya adalah berbagi takjil gratis dan sembako food truck setiap harinya selama bulan Ramadan. Tak hanya itu, ada berbagi THR dalam sebuah amplop. Maka Felicia dan Hito kembali membagikan hadiah umroh gratis untuk 40 orang terpilih. Berikut wawancara bersama dengan Felicia dan juga Kesar Hito. Di Ramadan ini, ayam, ada wings, ada apa lagi tadi kita lagi? oh nggak, itu makanan ya. Jadi emang pertama kan emang dari tahun lalu tuh kita adain umroh bareng Scarlett. Terus di tahun ini juga, ya ini masuk tahun kedua, kita ngadain lagi untuk umroh bareng lagi. Cuma kalau di tahun lalu itu memang kita ngasih kesempatannya untuk kayak para sahabat Scarlett. Cuma kan biasanya yang dapet nih remaja-remaja. Nah tapi kita tuh ngasih challenge buat mereka supaya apa yang mereka terima tuh mereka terusin lagi. Dan yang berangkat bukan para remajanya ini, tapi justru yang angkat orang tua, yang berangkat orang tuanya atau oma opanya. Jadi kayak banyak banget cerita-cerita di balik kemenangan mereka itu. Mereka cerita, aku pengen berangkatinnya oma aku yang gedein aku dari kecil, atau opa aku, atau mereka cerita waktu kebanjiran aku ditolonginnya sama engkong aku, jadi aku berangkatinnya engkong aku, kayak gitu-gitu loh. Jadi justru kita juga ngajarin kan di saat orang udah terima hadiahnya gitu ya, kayak kakak berangkat umroh, tapi disitu kakak mau nggak ngasih buat orang lain kesempatannya, itu kan juga kayak sesuatu yang challenging juga ya. Terus udah gitu juga ya emang kita setiap harinya sama bulan suci Ramadan ini bagi-bagi takjil gitu, kayak food truck keliling-keliling di daerah-daerah yang pelosok-pelosok juga, yang mungkin kita nggak sering lewatin gitu ya, tapi kita cari tempat-tempatnya. Terus juga sembako, terus bagi-bagi THR gitu. Totalnya berapa orang sih yang diberangkatin umroh dengan hasil rezeki yang kalian dapat? Kalau dari yang kemarin itu sekitar 40-an orang ya. Kalau yang tahun lalu 40 orang. Kalau yang dan itu juga kita kayak untuk ngumumin dia yang berangkat itu benar-benar diacak secara random, tapi mereka lihat. Jadi nggak kita mainin, nggak kita apain, benar-benar mereka lihat pas kita lagi nge-roll iniannya. Iya udah setahun lalu. Kayak gitu, kurang lebih 40 orangan lah. Tahun ini sendiri 2023 kurang lebih sama lah. bisa dikatakan kamu kayak kasih THR ya? THR itu kamu ngasih secara random atau? Secara random, jadi emang yang kayak melakukan pembelian Scarlett 5 item kan kita ada hampers Ramadan. Nah itu
di dalamnya tuh kita taruh THR, tapi itu juga secara random. Jadi acak angkanya juga kayak jumlahnya beda-beda. Ada juga kadang ngasih emas juga kayak gitu. Jadi maksudnya tergantung. Bertemu dengan Oma Boy William, Ayu Ting Ting ditodong pertanyaan sensitif. Nama Ayu Ting Ting dan juga Boy William semakin menjadi sorotan. Ayu Ting Ting dan Boy William ini rupanya sudah saling mengenalkan satu sama lain dengan keluarga. Kali ini Ayu Ting Ting dikenalkan ke Oma Boy William. Terlihat interaksi Ayu Ting Ting dan juga Boy William dengan sang Oma. Dalam unggahan video, Boy William dan juga Ayu Ting Ting ini ditanya pertanyaan yang sensitif. Boy William ditanya apakah benar serius dengan Ayu Ting Ting, sementara Ayu Ting Ting ditanya soal keperawanannya. Berikut wawancara bersama dengan Boy William. Seperti apa sih? Iya, hari ini kebetulan udah tayang episodenya ya, episode satunya. Udah pada nonton belum? Udah. Saya belum nonton. Iya, nanti nonton di situ. Jawabannya semua ada di situ. Oke Boy, apakah ini salah satu konten untuk membuat semua hal yang kamu publikasikan dengan Ayu, semua kemesraan apapun itu, atau hanya salah satu buat hanya konten? Jadi ini karena sekarang kita rame di berita dan lain sebagainya, keluarga pun semua pada nanyain hal yang sama ke kita, sama kayak netizen gitu. Apa sih sebenarnya, pengen kenal juga sama orangnya, tolong dibawa ke rumah. Akhirnya dibawa ke rumah, sekalian kita filming juga. Kita sekarang hidupnya pengen dibuat reality show. Jadi salah satu karya di BW Production adalah reality show hidupnya kita, kayak keluarga-keluarga artis yang lainnya punya vlog-vlog daily-nya. Cuman vlog daily-nya kita dikemas dengan seperti ini, dan itu adalah salah satu adegan real mereka pertemuan pertama kali. Oma kesannya Oma sama mama gimana? Kesannya pertama Oma gimana? sama mama. Nonton di situ, jawabannya semua dari situ. Ayu ketakutan juga katanya ketemu Oma. Iya, awalnya dia sedikit takut lah. Ya biasalah, namanya orang ketemu keluarga teman gitu ya kan, maksudnya orang tua pasti ada deg-degannya dikit. Tapi reaksinya kalian bisa lihat semua situ, jawabannya ada di situ semua. Pokoknya seru lah. Tapi Boy happy nggak sih? Happy? Berita selanjutnya, Mulan Jamila menjadi tamu dalam konser musik orkestra Dewa 19. Penyanyi Mulan Jamila menjadi bintang tamu dalam gelaran konser musik Dewa 19 yang bertajuk Night at the Orchestra di Surabaya dan juga Solo pada Mei 2023 mendatang. Meski bukan kali pertama menjadi bintang tamu dalam konser musik orkestra ini, Mulan Jamila mengaku belum menerima daftar lagu yang akan dibawakan. Mulan belum mengetahui lagu apa yang akan dibawakannya dan akan memberikan penampilan terbaiknya. Konser Dewa 19 Night at the Orchestra ini akan diadakan di Grand City Convention Hall Surabaya, Jawa Timur pada 9 dan juga 20 Mei 2023. Sementara itu konser di Solo digelar di Auditorium UNS pada 27 Mei 2023. Selain Mulan Jamila, konser ini juga menghadirkan Ari Lasso, Firza, Elo, Andin, dan Ardhito Pramono. Untuk informasi pembelian tiket, Anda bisa langsung mengunjungi dewatiket.id. Berikut konferensi pers bersama dengan Dewa 19. Jadi saya pasti ikut. Jadwal yang acara saya sendiri itu diakali untuk tidak bertabrakan dengan ini. Dan kebetulan kan ini kan cuman memang dikit ya, di luar tur 30 tahun Dewa 19. Oke. Nah, lagu-lagunya terus terang terserah Dani sebagai yang menata konser itu ya. Ya yang pasti tidak akan jauh-jauh lari dari hits besar saya, dan juga mungkin beberapa hits yang dinyanyikan oleh Elfonda, oleh Once di album-album Once. Tidak banyak, karena kan juga ada Elo dan Firza. Tapi yang pasti beberapa hits klasik saya akan saya bawakan di situ. Contohnya Hamba Hanya Mimpi, ya. Selamat Pagi, gitu. Oke. Raja Si Mata Uang. Ada perbedaan gak sih Mas dibanding penampilan Mas Alas dengan Dewa yang sebelum-sebelumnya? Sangat, gitu? sangat. Waktu saya ingat sekali waktu di Balai Sarbini, kita lagi satu tuh ya Mas?
yang episode 1 Ya. kebetulan layoutnya itu kecil panggungnya, jadi orkestranya tuh benar-benar ada di belakang saya persis. Dan ini waktu JR gini bilang, ya apa, tahu tak ngerasa no diiringi 48 orkestra gini. 54 ya. 54. Iya kurang tahu ya apa. Wah, enak bro. Jadi memang beda sekali ya, beda sekali rasanya. Ini pengalaman saya yang pertama dengan orkestra Peace sebanyak itu, dengan sentuhan yang cocok dengan selera saya. Kalau sebelumnya mungkin pernah bekerja sama dengan para orkestrator yang lain di dalam konser-konser besar. Berita selanjutnya, Arie Untung tanggapi video viral pria yang mengganti kode QRIS kotak amal. Kasus dugaan penipuan melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS kotak amal di masjid tengah ramai diperbincangkan. Ini terungkap lewat sebuah video yang viral memperlihatkan seorang pria tak dikenal mengganti kode QRIS yang juga terpasang di kotak amal masjid. Belakangan terungkap pelaku dugaan penipuan ini dengan modus mengganti stiker QRIS kotak amal masjid itu berinisial INL. Selain itu, lokasi kejadian tersebut berada di Masjid Nurul Imam Blok M Square, Jakarta Selatan. Menanggapi kejadian ini, presenter Arie Untung angkat bicara. Ia meminta masyarakat tidak sembarangan menuduh sebelum ada bukti yang jelas lantaran niat pelaku belum diketahui. Menurut suami Fantina Ari itu, opini tentang kasus ini jangan dibelokkan begitu saja. Pasalnya niat asli pelaku belum diketahui karena mungkin saja ada kerjasama atau segala macam bentuk kebaikan. Berikut wawancara bersama dengan Arie Untung. Sering bercanda sama istri, kemudian dia tuh kalau dia tuh galak tapi lucu gitu. Saya tuh galak-galak lucu. Kalau ini galak tapi saya malah ketawa karena galaknya nggak nakutin menurut saya, malah lucu. Jadi menurut saya kontenin aja nih orang kan gitu. Kemudian karena dulu sempat produserin program media, Tawa Sutra segala macam. Saya rasa kayaknya bisa dijadiin sketsa deh. Ini jadi situasi deh. Jadi saya kalau kemana ada sesuatu yang itu saya catat dari ada gini nih. Saya dari tema gitu. Kayak dia kalau voice note tuh belum selesai udah ngangkat terusnya gitu. Aku mau nitip apa nih? Iya, aku mau nitip apa? Tolong ya, aku trompet lebih nitip apa? Itu nggak sampai selesai diangkat gitu. Nah, kayak gitunya kan lucu tuh kalau orang tahu tuh kan. Ya mungkin ya ada juga yang ternyata ya setelah kita buat banyak ibu-ibu yang punya sifat yang sama gitu, jadi ada relate-nya ngerasa gue juga gitu, para suami. Tak beri hadiah, Ricky Harun memberikan pemahaman pada anak tentang puasa selama Ramadan mendapatkan pahala. Aktor Ricky Harun mewajibkan untuk anak-anaknya melakukan puasa penuh selama Ramadan. Menariknya, Ricky Harun tak memberi reward atau hadiah kepada anak-anaknya yang mampu melaksanakan puasa seperti kebanyakan orang tua. Meski tak memberikan hadiah, Ricky Harun dan juga istri Hafizah Novianti sepakat untuk memberitahu anaknya yang sebenarnya. Apabila menjalankan puasa selama Ramadan, hadiahnya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ricky Harun juga mengajak anak-anaknya mengabuburit seperti keliling komplek. Pemain sinetron ganteng-ganteng serigala ini juga mewajibkan anak-anaknya untuk mengaji. Sementara itu, menurut Ricky Harun, bulan Ramadan tahun ini tak ada yang berbeda dari sebelumnya. Berikut wawancara bersama dengan Ricky Harun. Terus bikin suatu prakarya apa gitu, jadi sebutannya enggak gitu. Kenapa ngasih gadget sih? Ya nggak kasih aja. Belum waktunya lah. Ya, tapi kalau udah gede, tapi kita bukan kita nggak kasih ya, maksudnya kita tetap kasih kalau ada keperluan yang memang harus dikerjakan di gadget, kayak misalkan ada tugas yang harus dikerjakan di komputer, di handphone itu kita kasih. Tapi kalau buat main atau apa segala macam, gitu ya. Itu adalah salah satu tips untuk anak-anak tidak terlalu mengenal hal-hal yang buruk atau seperti apa sih, karena kan Belum waktunya aja. Nanti kalau dia udah gede, dia udah tahu mana yang harus, mana yang benar, mana yang enggak. Karena kan kalau di gadget itu kan ya susah dikontrol ya, karena dia pegang sendiri. Tapi kalau dia udah gede, dia udah tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana.
Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusma Syifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.